Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali firman menyapa dari gereja HKBP Petojo datang ke hadapan Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan di pagi yang indah ini. Sebelum kami akan melakukan berbagai aktivitas kami, Tuhan akan memberangkatkan kami melalui firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ajari dan biarlah firman-Mu itulah yang menjadi pelita di tengah-tengah kehidupan kami. Dan itu juga menjadi sumber kekuatan kami melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi yang indah ini terambil dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa dan di dalam Dia tidak ada dosa. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Edward Naim, seorang insinyur Inggris, ketika ia sedang menggambar sketsa sebuah rancang bangunan, ternyata ia bergumul oleh karena sebuah permasalahan untuk menghapus garis yang salah. Tentunya ia berupaya menggunakan sepotong roti, dan roti tersebut mampu menghapus dari tulisan yang dari pensil tersebut. Tiba-tiba roti tersebut habis, dan dia berupaya mencari sebuah benda yang mampu menghapus tulisan pensil tersebut. Akhirnya tanpa sengaja ia mengambil sebuah bekas bahan karet. Ia mengambil bahan karet tersebut, ia mencoba, dan akhirnya dari karet tersebut tulisan pensil tersebut bisa terhapus. Itulah ia menjadi pergumulan seseorang Edward. Ia berhasil menemukan karet yang mampu menghapuskan tulisan dari sebuah pensil. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Apakah ada alat ataupun sebuah benda yang mampu menghapus segala dosa-dosa kita? Tentunya tidak ada. Tetapi pada hari ini firman Tuhan telah menyatakan bahwa hanya Tuhan Yesus Kristuslah yang dilayakkan oleh Allah Bapa di surga, yang mampu menghapus segala dosa kita. Mengapa demikian? Karena di dalam Dia, Ia tidak berdosa. Hanya orang yang mau mengakui dosanya, ia layak untuk dihapuskan dosa-dosanya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu sekalian, anak-anak kami, para remaja dan para pemuda-pemudi? Apakah kita merasa ketika kita mengakui segala kesalahan kita, kita telah diampuni dosanya? Tentunya Yesus telah berjanji bahwa ketika kita mau mengakui segala kelemahan, segala kekurangan yang menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan telah berjanji, Ia telah menghapus segala dosa-dosa kita. Tidak hanya itu, sekali Ia hapus dosa-dosa kita, selamanya kita akan dihapus segala perbuatan dosa-dosa kita. Tetapi ada syaratnya. Kita mau mengakui dan kita tidak mau lagi melakukan perbuatan dosa tersebut. Inilah yang menjadi pesan di pagi yang indah ini. Ketika Tuhan tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa kita. Ketika Tuhan juga tidak lagi mau menuntut hak kita untuk meminta kita untuk jatuh ke dalam dosa. Tidak.
Tetapi Tuhan menginginkan kita itu supaya kita hidup kudus, supaya kita hidup berjalan bersama dengan Dia, dan supaya kita terus sama melalui perjalanan hidup kita ini bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan telah menyatakan orang yang mau mengakui dosanya, dia telah menerima kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, mari kita akui segala kelemahan kita, kekurangan kita, karena Dialah Allah yang setia, yang mau mengampuni segala dosa-dosa kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan mau menghapuskan segala dosa-dosa kami. Dan itulah yang menjadi kerinduan hati kami ya Tuhan. Ketika kami mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan, baik perkataan dan perbuatan kami, hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi terkadang ya Tuhan, oleh karena keinginan-keinginan duniawi, kami jatuh ke dalam dosa. Tetapi sabda firman inilah yang menyadarkan kami bahwa Tuhan juga mau mengampuni segala dosa-dosa kami ketika kami juga mau hidup kudus dan mengakui segala kealpaan yang menyebabkan kami jatuh ke dalam dosa. Berkati kehidupan kami ya Tuhan. Berkati kehidupan kami di dalam segala lini kehidupan. Dunia pendidikan, dunia pekerjaan atau usaha, dunia keseharian ketika kami terbaring sakit. Biarlah Tuhan yang memulihkan, Tuhan menyembuhkan, dan Tuhan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dosamu telah diampuni. Oleh karena itu, mari jauhilah hidup kita ini dari perbuatan dosa.